seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Taruh deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Hadi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Dan tidak ada ekses yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tahapan akhir pencoblosan ya. Rekonnya sudah berjalan ya, kita menghormati semua keputusan yang nanti akan diputuskan KPU. Tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari kubu Banteng yang sangat menyakitkan masyarakat, terutama warga Jateng ya, yaitu Jawa Tengah ya. Dia mengatakan bahwa daerah di sana adalah basis bansos, bukan lagi kandang banteng gitu ya. Tapi mereka mengatakan adalah kandangnya bansos gitu ya, bukannya kandangnya banteng lagi ataupun ininya PDIP gitu ya, bukan kandang PDIP lagi, tetapi itu bansos gitu ya, yang bisa diartikan seperti Pak Polisi mungkin yang dimaksud mereka ini ya teman-teman ya. Mereka menyalahkan polisi, pokoknya semua mereka salahkan, termasuk warga negara Jawa Tengah, sampai dikatakan kandangnya bantuan sosial gitu ya. Sebenarnya Bang Deddy Sitorus tanpa disadari itu menampar muka partai sendiri gitu ya, karena di sana kandang banteng gitu. Kenapa sampai dibilang kandang banteng atau di sana basisnya banteng gitu ya? Karena sudah lama Banteng memenangkan setiap pemilu ataupun pilkada di Jawa Tengah. Nah, seharusnya mereka sadar gitu, ataupun introspeksi diri lah gitu ya. Berarti siapa yang salah sampai warga Jawa Tengah banyak yang kurang mampu ataupun tidak sejahtera? Siapa gitu? Apakah Pak Prabowo? Apakah Pak Jokowi? Apakah Mas Gibran gitu ya? Tapi kocak sih kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi ataupun Mas Gibran disalahkan, itu kocak teman-teman. Ataupun mungkin kader Anda sendiri yang selama ini memimpin wilayah sana tapi tidak mensejahterakan masyarakat, tetap dijajah gitu kan. Jangan bikin mereka makmur, nanti mereka terlampau sombong gitu kan. Nanti tidak akan hidup makmur lah, tidak mendukung kita lagi gitu kan. Kan bisa jadi gitu ya, kepentingan di atas kepentingan gitu ya. Kalau bicara tidak dipikirkan dulu seharusnya gitu ya. Ya kalau mengeluarkan pernyataan harusnya dipikirkan dulu. Itu kan jadi blunder dan menampar muka sendiri gitu teman-teman ya. Baik, biar lebih enak tanpa berlama-lama kita langsung kita saksikan dulu video berikut ini. Dan semuanya sudah terlaksana, tertib, aman, dan tidak ada ekses yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tahapan akhir pencoblosan ya. Rekonnya sudah berjalan ya, kita menghormati semua keputusan yang nanti akan diputuskan KPU Kota Surakarta. Kami justru menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Surakarta tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan apapun
hasil dari pilkada ini sama-sama kita menghormati, ya, baik proses awal sampai akhir. Di dalamnya ada Di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin, itu juga mengkaburkan para simpatisan kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari, besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah, dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu hukum lalu mengatur curang itu pasti ada, tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi oleh KPU. Hadapi aja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan pacok. Orang kayak gini pokoknya tulis di komentar harus diapain lah kira-kira. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gue, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Raspati Ardi. Aduh, sedih banget udah pakai bansos masih aja kalah, Dad. Meskipun jadi bupati Tatang belum menang otomatis di anak buah Bobi, sedangkan Bobi anak buah Samsul, begitulah cara Tuhan mengangkat. Iya. Nah ini karma seorang si Samsul. Jadi anak buahnya Pak Bobi dan anak buahnya Pak Gibran. Dan menurunkan derajat seseorang. Ada wajah inget ini Masinton Pasaribu, dia yang menciptakan nama Samsul buat Gibran. ayo Samsul. Dia menang di Tapanuli, dia jadi Bupati Tapanuli Tengah, bro. Nah, sekarang dia kan dulu menghina-hina itu kan Samsul kan. Nah sekarang dia itu mau jadi anak buahnya Bobi, sedangkan Bobi itu anak buahnya Samsul. Itulah bro, jangan suka menghina orang tuh kayak gitu tuh. Bentar besok kamu mau jadi apa, mau seperti apa, mau apa, itu kan urusan Tuhan itu loh. Kalau udah posisi kebalik begini, apa gak nyengir, gak meringis kuda coba. Ya ini jalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya pagi hari ini jam 7 persis. Rencana saya berangkat dinas ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Iya Pak. Bawa aja ke kantor Pak. Tapi katanya nggak mau mandi. Seger dong habis mandi. Udah berapa lama nggak mandi? Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada
dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Taruh deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi Paus tuh no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Dia kasih tahu nih kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Satik mereka udah enak. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Apa ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy enak terus anak-anak dah tuh udah jauh hati gue cair. Mending lu tanya no Abah lu no cair berapa di cair bayar utang lah. Bang Marwar Sirait bikin sayembara tangkap Harun Masiku dapat 8 miliar. Bang Deddy Sitorus sama Pak Hasto tahu nggak Harun Masiku di mana? Lumayan dapat 8 miliar. Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penipuan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi ya silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Terima kasih. Bang Deddy Sitorus, politisi partai PDIP. Wih. Partai emang sama kayak Harun Masiku ya, PDIP juga. Apalah Bang Deddy Sitorus ini ya. Ini kan Bang Marwar Sirait sudah sangat baik ya, bikin sayembara siapa yang bisa tangkap Harun Masiku akan diberikan bonus oleh uang pribadinya Bang Marwar Sirait sebesar 8 miliar rupiah. Ini kan bagus, membangkitkan semangat agar masyarakat berkolaborasi dan bekerja sama kepada KPK ya untuk menangkap Harun Masiku. Ya kan, kok malah Bang Deddy Sitorus ini bilang Bang Marwar Sirait menghasut masyarakat agar tidak percaya KPK, songong lah, sombong, arogan. Nggak ada Bang karas itu. Opini abang ini ngawur Bang Deddy Sitorus. Gimana sih? Bang Deddy, ini ada beritanya nih ya. Maki masyarakat anti korupsi Indonesia dan KPK sangat mengapresiasi dan mendukung langkah sayembara yang dibuat Bang Marwar Sirait ini karena ini sangat bagus ya. Jangan kami ya masyarakat yang di bawah ini jadi menduga-duga yang tidak baik sama abang ya, karena kami duga kuat abang seperti tidak mendukung penangkapan Harun Masiku ini. Ayolah kami mengajak ya Pak Hasto, Bang Deddy Sitorus, ayolah kita tangkap yuk Harun Masiku yuk. Lumayan 8 miliar kita bagi 3. Di Jawa dibabat abis, yang menang bukan Banteng, tapi kemarin emak Bantengnya lagi ngomong kalau di Banten tuh ada kecurangan. Biasa memang kalau kita kalah itu pasti kita harus kayak nggak bisa nih, gue nggak terima nih gue kalah, gue harusnya menang. Biasa itu, namanya juga pemilu kan. Tapi gue yang herannya ya, Pak Jokowi kan udah bukan presiden lagi, kayak kata orang-orang udah nggak ada powernya tuh, yang dibully mulu sama mereka-mereka. Aduh Jokowi kalau udah nggak jadi presiden bakalan hancur. Kemarin turun ke jalan, dada-dada, pas pemilu jebret 58% Lutfi. Terus kalau udah menang, nanti muncul lagi narasi, ya iyalah jelas menang, orang di endorse sama Jokowi. Pak Jokowi nggak turun ke Medan, Pak Jokowi nggak datang ke Medan, tapi surveinya berapa? 62%. Jangan heran kalau banyak orang kemarin pemilu pada sowan ke Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi udah nggak ada apa-apanya kalau udah nggak jadi presiden, bakalan hancur. Turun ke jalan dada-dada 52%. Padahal itu kandangnya si merah loh. Berarti apa? Banyak yang suka sama Pak Jokowi, banyak yang sayang. Akuin aja udah. Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen yang tahu itu apa sih gitu loh. Musuh saya bangsa adalah al-hawa. Al-hawa itu bahasa modern. Nah ini cocok ini didengarin untuk kubu Banteng. Ini Habib dari Solo, dari Surakarta. Cocok lah untuk kalian. Ego itu apa? Bagian dari diri manusia yang tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Ya, bagian dari diri
manusia yang nggak mau dikalahkan sama orang lain. Itu namanya hawa, namanya ego. Jadi nggak mau dikalahkan. Kalau setiap ada rasa kita nggak mau dikalahkan, itu yang muncul ego kita. Jadi disinggung, marah, gitu. Nggak mau dikalahkan, nggak mau direndahkan, nggak mau dihinakan, nggak maunya tuh, pokoknya aku harus ada akunya yang muncul, ini ego. Makanya ketika seorang itu egonya muncul, nggak bisa dia muliakan orang lain, nggak bisa dia mencintai mukmin yang lain, nggak bisa dia mencintai muslim yang lain. Yang ada yang dicintai dirinya sendiri, aku. Maka hijabnya adalah aku, ya, hijabnya adalah dirinya. Karena itulah orang-orang soleh kalau ngajarin orang-orang itu yang dihajar egonya itu akhirat. Kalau jiwa ini sudah berada di tempat yang rendah, otomatis semua yang tinggi akan menghampiri. Ya, semua yang tinggi akan menghampiri. Tapi kalau jiwa itu meninggi, maka tidak ada yang akan mau menghampiri dia. Makanya orang-orang soleh menjadikan muridnya jiwanya itu serendah mungkin agar apa? Semua yang ada di jagat raya ini datang menghampirinya. Minimal membuang sesuatu dari ilmu-ilmunya, kalau dibuangkan akan ngalir ke situ. Karena itulah orang yang sudah rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Allah itu mantawadha Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Dia duduk diam saja, hatinya akan dikirimi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ladunna ilma. Allah mengirimkan ilmu. Jazakumullah khairan. Itu tadi videonya ya teman-teman. Tapi menurut saya sih ada betulnya juga ya. Semakin kita sombong, semakin kita angkuh, masyarakat akan semakin benci gitu ya. Yang ada Pak Jokowi yang terus kalian nyinyir-nyinyir, yang terus kalian fitnah, yang terus kalian caci maki, malah dicintai oleh masyarakat. Dan saya yakin ini warga Jawa Tengah memenangkan Pak Lutfi dan Pak Yasin itu mereka mungkin sudah muak dengan semasa kepemimpinan kubu Banteng gitu ya. Menurut saya Jawa Tengah warga yang cerdas gitu ya, yang pintar, yang cepat sadar karena mereka selama ini telah dikuasai oleh dengan kubu yang salah menurut saya ya. Tapi bagaimana pendapat kalian? Mungkin kalian teman-teman bisa memberikan tanggapan di video kali ini. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.